Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aisyah Ikrimah. Saya siswi kelas 5 MI Muawanah Ngijo. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dinamakan Ishak. Hajar melahirkan Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia minta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindah saja ke tempat lain. Nabi Ibrahim tidak segera menuruti permintaannya. Barulah setelah menerima perintah Allah, Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail pada waktu itu masih menyusu. Ia terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh. Perjalanan yang melelahkan. Hajar dan Ismail diletakkan di daerah yang tandus, padang pasir yang sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Asal-usul telaga Zam-Zam. Karena di sekitar tempat itu tak ada mata air, sedangkan perbekalan sudah habis, Ismail pun merasa kehausan. Ia menangis karena tak kuat menahan rasa haus. "Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu." Demikian kata Hajar sambil berlari-lari mencari air. "Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah, lemah dan kehausan." Hajar berlari ke Gunung Safa tetapi tidak terdapat air. Kemudian turun dan naik lagi ke Gunung Marwah. Tak ada setetes air pun. Dengan berlinang air mata ia berkata, "Oh sabarlah anakku, sabar." Tiba-tiba tak jauh dari Ismail nampak seorang laki-laki datang menghampiri. Lelaki itu menjejakkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air yang berlimpah-limpah dan memancar ke segenap penjuru. Lelaki tersebut tak lain adalah malaikat yang diutus Allah. Hajar segera berlari ke tempat itu untuk mengambil air. Dengan demikian, terhindarlah Ismail dari kematian karena haus. Lelaki yang tak lain adalah malaikat Jibril itu kemudian berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam," yang artinya berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi mata air yang sejak saat itu disebut telaga Zam-Zam. Sebelum Jibril pergi, ia berpesan kepada Hajar, "Hei Hajar, jangan engkau merasa khawatir akan kehabisan air. Jangan takut, telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja, melainkan juga untuk tamu-tamu Tuhan, dan bapak anak ini nanti akan datang untuk membangun rumah Allah di tempat ini." Yang dimaksud tamu-tamu Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Yang dimaksud rumah Allah adalah Ka'bah. Memang bekas perjalanan Sarah, Ibrahim, dan Ismail sampai zaman sekarang ini dijadikan amalan ibadah haji. Dengan adanya sumur Zam-Zam inilah, maka banyak berdatangan burung-burung padang pasir. Mereka berkerumun di sekitar sumur, sehingga menarik perhatian para kafilah yang melewati tempat itu. Semakin lama, semakin banyak orang yang berdatangan dan menetap di tempat itu bersama Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik tempat itu, sehingga para pendatang yang berasal dari suku Jurhum itu sangat menghormatinya. Mereka meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil air Zam-Zam dan menginginkan tempat tinggal di sekitar sumur Zam-Zam. Ujian berat bagi Ibrahim dan Ismail. Setelah beberapa tahun, Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus. Ia pun merasa rindu. Setiap kali ia mengirimkan utusan melihat keadaan anak dan istrinya, setiap itu pula ia merasa lega. Ternyata dari para utusan itu ia dapat keterangan bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Anak dan istrinya dianggap pemilik dan pemimpin di Mekah, karena istri dan anaknya itulah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Ibrahim akhirnya tak dapat menahan kerinduannya yang selama ini terpendam. Ia berangkat ke Mekah bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya sedang mengembalakan ternak yang cukup banyak. Ia merasa lega
bercampur haru. Ternyata kehidupan istri dan anaknya tidak kurang suatu apapun. Tampaknya malah serba kecukupan. Perjalanan antara Palestina dan Mekah bukanlah jarak yang dekat, maka ia tertidur saking lelahnya. Dalam tidurnya yang hanya sebentar itu, ia mendapat wahyu melalui mimpi bahwa ia diperintahkan Allah supaya menyembelih Ismail. Ya, Ismail harus dikorbankan sebagai bukti tunduk patuhnya Ibrahim kepada Tuhannya. Begitu terbangun, ia berdebar-debar. Ujian kali ini benar-benar berat. Ia begitu menyayangi Ismail, tapi Tuhan yang menghendaki anak yang sangat dicintainya itu untuk dijadikan korban. Lama ia mendambakan anak sebagai penerus generasinya. Ia adalah anak yang pertama sebelum dari perkawinannya dengan Sarah. Ia belum dikaruniai anak walau usianya sudah sangat lanjut. Kini setelah mendapat anak itu harus dikorbankan. Agak ragu, namun akhirnya ia menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Tuhan. Ia beritahukan mimpi kepada Ismail. Wahai Ismail, aku tadi malam diperintahkan Allah untuk menyerahkan kamu sebagai korban. Aku harus menyembelihmu. Sekarang bagaimanakah pendapatmu, nak? Kata Ibrahim, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar dan ikhlas. Jawab Ismail. Dikisahkan betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Ibrahim. Ibrahim, Sarah, dan Ismail berkali-kali dibujuk agar tidak mau melaksanakan perintah itu. Namun ketiganya tetap melaksanakan perintah Allah. Godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu meruntuhkan mereka. Ismail dibawa ke atas bukit. Wajahnya ditutup kain putih. Pedang disiapkan. Ketika pedang itu berada di atas leher Ismail, hampir menempel, tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Dengan demikian selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas, dan sekarang sebagai gantinya aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Hingga sekarang dirayakan umat Islam sebagai hari raya kurban. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan korban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Mendirikan Ka'bah. Pada suatu hari, Ibrahim mendapat perintah untuk mendirikan Ka'bah di dekat telaga Zam-Zam. Diberitahukan hal itu kepada Ismail. Maka keduanya sepakat untuk membangun rumah Allah yang akan dipergunakan untuk beribadah. Mereka membangun Ka'bah tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Diangkutnya batu dan pasir serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang ada padanya. Setiap usai bekerja, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai Tuhan, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Begitu pula anak dan keturunan kami semua menjadi umat yang tunduk dan patuh. Tunjukkanlah kepada kami cara dan tempat-tempat ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Pada saat membangun rumah suci itu, Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar berwarna hitam mengkilat. Dan sebelum meletakkannya, batu itu diciuminya sambil mengelilingi bangunan Ka'bah. Batu tersebut sampai sekarang masih ada dan dinamakan Hajar Aswad. Setelah bangunan itu selesai, Allah mengajarkan kepada Ibrahim dan Ismail tata cara beribadah menyembah Allah. Tata cara ibadah yang diajarkan kepada Ibrahim dan Ismail ini yang juga akan diajarkan kepada nabi-nabi dan rasul yang akan datang hingga Nabi Muhammad SAW. Demikian kisah ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.